Bli, kalau gerakan coblos semua itu kan gerakan pecundang. Iya, iya. Yang putus asa dan pesimistik dan tidak menerima kenyataan gitu. Sebab kenyataannya sekarang berdasarkan mekanisme yang terjadi dan diakui oleh negara ini adalah 3 pasangan calon itu. Karena kalau coblos semua pasti ada yang diuntungkan salah satunya. Daripada kita nggak jelas dengan sikap, artinya dalam sebuah peperangan netral itu tidak diperlukan. Oh, ya kan? Ketika kita mencoblos salah satunya juga akan ada yang diuntungkan juga. Lebih baik kita mempertegas sikap kita, siapa yang akan kita untungkan ketimbang kita seperti menghitung kancing baju, siapa yang harus kita ini. Makanya lebih baik coblos salah satunya ketimbang harus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Kalau belum pernah mendengarkan gebrakan RH channel lah, Pak Kiai harus biasa, Pak ya. Ya, sahabat RH sekalian, saya punya tamu istimewa dari Forum Betawi Rempuk, Kiai Haji Lutfi Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Kiai ya sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Ya, saya tahu apalagi musim bulan Maulid ini pasti sibuk kesana kemari ya. Tetapi saya perlu berkenalan dengan salah satunya FBR, Forum Betawi Rempuk. Ada juga Bamus dan lain sebagainya. Sebagai warga DKI yang baik, walaupun jagoan aneh nggak berlaga di DKI yaitu Anies Baswedan, tetapi kita perlu tanya bagaimana FBR dan lain sebagainya ya. Saya panggil Pak Kiai ya. Ya, terserah. Karena saya lihat orang panggilnya Pak Kiai. Jadi Pak Kiai, makasih sudah datang ya. Tentu pertama kali yang terlintas kalau bilang FBR ada Betawinya, rempuknya itu apa, forumnya itu, dan orang bicara tentang ini tujuannya apa sih ya Forum Betawi Rempuk ini. Mungkin introduction dulu Pak Kiai untuk hal yang sifatnya umum mengenai FBR ini, silakan. Ya, jadi Forum Betawi Rempuk itu sebuah wadah bagi masyarakat Betawi yang mau bersatu, akur, rukun. Jadi kata rempuk itu bahasa kuno Betawi yang dulu sempat digunakan oleh Allahyarham Guru Mansur dari Jembatan 5 saat membangkitkan semangat orang-orang Betawi untuk melawan penjajah Belanda. Ayo rempuk, kita lawan Belanda gitu. Jadi orang Betawi itu terbiasa menyebut B dengan P, Bang. Oh, rempuk jadi, itu rembuk kan? Iya, bendera dia pendera. Oh. Gitu. Makanya rempuk itu, cuma rempuk di sini lebih luas daripada rembuk dalam bahasa Indonesia. Kalau rembuk dalam bahasa Indonesia itu hanya musyawarah, tapi rempuk dalam FBR itu artinya akur, rukun, bersatu. Sehingga misalnya teman-teman ketika dia melanggar aturan, mereka akan bilang nggak rempuk loh gitu. Nggak. Jadi rempuk itu bisa aja bilang nggak asik loh. Ya nggak asik, gitu. Nggak akur, nggak rukun, nggak bersatu. Pak Kiai, saya ini agak ngeri-ngeri sedap ya kan. Kadang-kadang kan kalau misalnya FBR itu image-nya itu kadang-kadang disamakan dengan FPI di masa lalu. Ya, Forum Front Pembela Islam ya. Betul. Yang kemudian orang kalau bahasa Jawanya medeni. Itu gimana? Perlu diklarifikasi Pak Kiai. Saya kira memang saat 2012 ketika menjelang pilkada itu
memang ada dua kekuatan massa di Jakarta, satu hitam, satu putih. Yang putih Front Pembela Islam, yang hitam Forum Betawi Rempuk. Gitu. Dan ini warnanya maksudnya ya? Iya, warnanya bukan hitam satu putih bukan ya? Warna seragam. Ya. Namun dua kekuatan itulah yang kemudian menjadi motor dari gerakan di Jakarta sampai muncul puncaknya 212 itu. Oke, 212 berarti 2016 ya. Ya. Oke. Karena itu, nah kalau kita kaitkan lagi, kan baik FPI, saya tidak tahu kalau FBR ya. FBR ini barangkali tujuannya apa awalnya? Tadi kan rukun apa iya, apa menjaga budaya Betawi dan lain sebagainya. Tapi akhirnya terjun juga ke politik gitu. Sebetulnya segala implikasi yang kita lakukan mesti ada mengarah ke politik ya. Cuma pada saat itu memang kita menganggap bahwa Ahok itu layak dikritisi gitu. Oke. Karena kebijakan-kebijakannya terutama mulutnya itu loh. Oke. Ya. Sehingga kita harus kritisi, maka mau tidak mau ya yang kemudian dikatakan tadi itu terjun ke dalam politik praktis. Politik praktis. Berarti sejak 2016-an dia. 2016. Tapi kan Ahok kan berkuasa kan 2016 kan pilkadanya, tapi 2017 pilkada. Pilkadanya 2017 memang. Ya. Tetapi kan pendaftaran dan lain sebagainya 2016 kan. Ya, sebelum itu bahkan ketika dia mulai menggantikan Jokowi ketika Jokowi naik ke di presiden 2014 ya. Dan dia menjadi gubernur kan. Kemudian dengan kebijakan-kebijakan dia yang kadang kita anggap terutama mulutnya lah itu yang tidak bisa dijaga. Kalau kata orang Betawi itu mulutnya nggak diroah-roahin gitu. Diroah-roahin apa? Apa ya, dibaca-bacain? Ya, kalau setiap bulan menjelang Ramadan itu bulan Sya'ban itu disebut bulan Roah. Ya, Roah. Kita biasanya kumpul selamatan untuk sedekah. Ya, berdoa untuk arwah-arwah. Iya, Roah ya. Pendahulu. Jadi Roah itu dari arwah mungkin ya. Ya, makanya Roah, itu karena mulutnya nggak diroahin. Jadi sahabat sekalian, saya ini agak tertarik. Jadi saya mau membacakan latar belakang Pak Kiai dulu ya. Jadi biar kita jauh lebih mengenal siapa Pak Kiai Haji Lutfi Hakim ini ya. Jadi Kiai Haji Lutfi Hakim SOS MA, begitu Pak ya? Dulu SAG itu. Oh SAG ya, SAG MA, lahir 5 November 1972. Adalah seorang ulama, birokrat dan politisi berkebangsaan Indonesia. Emang birokratnya di mana Pak? Saya dulu di Kemenag. Oke, tapi udah pensiun sekarang? Berhenti. Oh berhenti, gara-gara? Enggak. Cuma mau resign aja. Oh resign aja. Luar biasa ya. Oke. Ia merupakan salah satu pendiri Forum Betawi Rempuk FBR dan saat ini mengetuai organisasi tersebut ya. Namanya ketua umum atau ketua begitu? Ketua umum. Ketua umum ya. Kemudian ia dipilih secara aklamasi mengetuai FBR setelah kematian pendahulunya Ahmad Fadoli El Muhir. Ya. Sebelum memimpin FBR, Lutfi menjabat sebagai sekretaris jenderal sejak 2001. Betul. Didirikan kapan Betawi Rempuk ini? Didirikan 29 Juli tahun 2001. 29 Juli 2021. 2001 itu hari lahir orang tua saya. Iya. Almarhum ibu saya 29 Juli. Oke. Lutfi pernah berkiprah menjadi pegawai negeri sipil di Departemen Agama Republik Indonesia sejak 2004 sampai 2011. 7 tahun aja Pak Kiai. Ya. Selain itu ia pernah mengajukan pencalonan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili DKI Jakarta pada 2014. Setelah itu kapok. Ya itu alasan berhenti. Oh alasan. Oh ya, oke, good point ya, karena nggak mungkin kan? Iya. Walaupun berhentinya sudah lama 3 tahun sebelum pemilu ya, tapi mengajukannya ya. Lutfi Hakim lahir di Cakung, Jakarta Timur pada 5 November 1972 dari pasangan Zahrudin dan Samia. Ia merupakan anak kedua dari 11 bersaudara. Keren. Ayahnya merupakan seorang ulama Betawi asal Jakarta Timur.
Semasa kecil ia pernah menjajakan koran dan pelayan kebersihan ini udah masa lalu Pak Kiai ya. Kemudian Lutfi menikah dengan Eti Susilawati pada tanggal 29 Juli 2000, luar biasa. 29 Juli tadi pernikahan, setahun kemudian lahir Forum Betawi Rempuk. Forum Betawi Rempuk. Jadi bukan lahir anak ya, lahir di FBR. Ada kaitan dengan ini? Enggak ada ya, kebetulan aja ya. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sudah ada punya cucu Pak Kiai? Belum ya, tapi sudah punya mantu? Belum juga. Oh belum juga ya. Karena yang paling tua baru lulus, ada 3 bulan yang lalu baru wisuda. Oh sudah, S1 ya? Iya. Oke. Karir, Lutfi turut mengikuti pendidikan kader ulama di Majelis Ulama Indonesia Jakarta dalam kurun waktu 1996 sampai dengan 1997. Ketika pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta menerapkan kebijakan adanya Dewan Kelurahan, lembaga perwakilan rukun warga di setiap kelurahan di Jakarta, ia diberi mandat untuk mengetuainya di Cakung Barat sejak 2001 sampai 2005. Jadi dulu ada Dewan Kelurahan, tapi sekarang nggak ada lagi ya? Baru ada Dewan, sekarang ada, cuma berubah nama jadi LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan. Oke. Dulu baru karena orang kampung saya nunjuknya saya gitu. Oke, karena itu Dewan Kelurahan memang bottom up ya, dari bawah ya. Oke. Nah ini ada sedikit ya, kiprah politik. Aktivitas politiknya bermula ketika Lutfi duduk di bangku kuliah. Pada 1991 ia berkuliah di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Sarip Hidayatullah. Sekarang Universitas Islam Negeri Sarip Hidayatullah. Memang begitu Pak Kiai ya? Ya. Ia pun tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI sebagai aktivis di masa Orde Baru. Sebagai mahasiswa ia memiliki ketertarikan dalam bidang filsafat, terutama pemikiran Marxisme. Begitu Pak? Iya dulu. Dulu. Anak Ciputat biasa ya, anak Ciputat ya kan. Kemudian hal ini membuat Lutfi terdorong untuk ikut berkecimpung dalam forum mahasiswa Ciputat. Benar kan saya bilang kan? Dalam menyikapi perkembangan politik dan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Siapa waktu itu tokohnya ya? Yang kan kalau yang senior kan dulu ada Ihsan Ali Fauzi. Waktu saya itu Abdurrahman ya. Imam formacinya. Oh iya dulu formasi yang paling top. Formaci ya. Formaci itu forum mahasiswa Ciputat. Iya. Ya itu ada, kalau yang senior tuh ada Ihsan Ali Fauzi dulu. Soalnya itu adiknya teman saya Ibrahim Ali Fauzi di UGM. Saiful Muzani itu yang. Saiful Muzani ya. Oh iya Formaci ya, forum mahasiswa Ciputat tuh ngetop sekali waktu itu. Kemudian ikut berkecimpung dalam forum mahasiswa Ciputat Formaci dalam menyikapi perkembangan politik dan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Bahkan ia ikut dalam politik praktis dengan bergabungnya Lutfi di Partai Demokrasi Indonesia menjadi wakil sekretaris di Jakarta Timur dalam kurun waktu 1995 sampai dengan 1997. Kalau bergabung sama PDI melawan ini artinya. Ya, sempat itu jadi caleg waktu itu. Oke, ini PDI ya sahabat sekalian. Kalau orang sekarang gabung sama PDI biasa aja, tapi kalau zaman Orde Baru gabung sama PDI keren gitu ya. Secara Golkar semua orang kan. Iya. Pada 1996 ia mendirikan sebuah partai politik non-partisipan pemilihan umum, yakni Partai Uni Demokrasi Indonesia. Oh, temannya Sri Bintang Pamungkas berarti? Iya dulu. Dan menjadi sekretaris umum di DKI Jakarta. Jakarta Timur dulu. Oke, Pudi ini kan Sri Bintang kan? Iya. Jadi sobat era sekalian, di zaman era Orde Baru itu ada 2 partai politik yang setidaknya hadir walaupun dilarang. Karena nggak boleh bikin partai politik kata Pak Harto dulu kan. 1 Pudi, 1 PRD. Iya. PRD Budiman Sujatmiko, Pudi Sri Bintang Pamungkas ya. Kemudian pada 1996 ia mendirikan sebuah partai tadi pada 2003 Lutfi pula menggagas sebuah partai baru, yakni Partai Demokrat Bersatu, dan didapuk sebagai ketua partai di Jakarta. Partai Demokrat PDB. PDB tidak lolos verifikasi bareng sama Demokrat. Oke, Demokrat tahun 2004. Iya. Oke. Cuma Demokrat lolos verifikasi. Ini nggak lolos. Sama itu bekas Bambang W. Soeharto itu. Oke. Oh ini Partai Demokrat maksudnya Bambang W. Soeharto. Iya. Jadi Bambang W. Soeharto itu suaminya Leni Marlina. Ya, betul. Leni Marlina artis tahun 80-an. Betul. Salah satu filmnya Guruku Cantik sekali. Kemudian pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Menjelang pemilihan kepala daerah, nama Lutfi Hakim populer sebagai salah satu bakal kandidat yang akan berkontestasi.
ia diusulkan oleh Badan Musyawarah Betawi 1982. Loh, ada lagi nih sebagai bakal calon gubernur DKI 2024. Yaitu yang ini ketuanya Haji Jainuddin atau Haji Oding. Oke, yang pecah 4 ya. Oke. Jadi forum Bamus Betawi itu ada Haji Oding ketuanya, ada Eki Pitung, ada Riano P. Ahmad, ada Riano, kemudian ada Bim Benyamin. Keren pecah 4. Namun bakal pasangan calon ini tidak mengajukan syarat pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum ya. Bahkan ia sempat ditunjuk untuk mendampingi Nusron Wahid sebagai bakal calon gubernur melalui jalur independen, tapi tidak dilakukan. Meski demikian, Lutfi tetap mengajukan diri sebagai kandidat gubernur dan mendaftar pencalonan di PSI pada Juni 2024. Kenapa PSI Pak Kiai? Karena PSI aja lah yang bisa menerima siapapun gitu kan. Oke. Tanpa ada uang pendaftaran. Oh. Kalau partai lain pakai uang pendaftaran? Ya, kayaknya begitu. Berapa duit tuh uang pendaftaran? Saya nggak tahu. Ya, enggak, dengar tetangganya berapa duit? Kalau itu saya nggak tahu karena saya juga tidak berusaha untuk sana. Kebetulan yang punya komunikasi dengan PSI. Oke. Tetapi PSI tidak serius juga kan, meski dia bisa mencalonkan dengan putusan MK, nggak serius juga dia. Ya, memang pada saat itu saya juga tidak menganggap bahwa itu sebuah hal yang final gitu. Oke. Sebab biar bagaimanapun partai politik kan punya mekanisme sendiri. Ya. Apalagi dia tidak mungkin punya tiket tanpa koalisi dengan yang lain. Ya. Tapi bisa setelah ada putusan MK, PSI punya tiket untuk mengajukan calon. Jadi ada 7 partai politik setelah putusan MK. Cuma kan ketua umumnya nggak boleh. Iya. Nah itu persoalannya. Oke. Ketua umumnya siapa ya? Pak Kaisang. Kaisang Pangarep. Oke, Pak Kiai ya, kita langsung saja ke pokok persoalan ya. Jadi paham ya, saudara sekalian, beliau ini punya darah kiai ya. Karena memang belajar tentang dakwah di universitas yang terkenal ya, Yayan Sarif Hidayatullah, sekarang UIN sudah ya. Dan yang kedua adalah beliau ini punya ketertarikan dengan gerakan-gerakan sosial pastinya. Kalau anak formaci, itu udah pasti tuh gerakan sosialnya itu yang kiri-kiri itu agak mereka tertarik sebagai sebuah studi ya. Makanya tidak heran kemudian tiba-tiba munculnya di Forum Betawi Rempuk ya, yang memadukan budaya, Islam, mungkin dan lain sebagainya. Tapi by the way, di FBR itu apa syaratnya untuk menjadi anggota Forum Betawi Rempuk itu, Pak Kiai? Terutama Betawi. Itu terutama. Itu harus Betawi? Ya, terutama. Kalau non bukan Betawi setidaknya dia sudah lama tinggal di Jakarta. Sekitar Betawi pokoknya, Jabodetabek. Oke, kayak saya boleh dong berarti anggota FBR. Amat sangat boleh. Karena saya tahun 95 kan? Iya. Tahun 95 di Jakarta ya sudah hampir 30 tahun juga. Iya, karena kan gini, saya suka protes ketika misalnya saya hadir di acara paguyuban persatuan orang Indramayu di Jakarta. Ya. Paguyuban orang Tegal di Jakarta. Saya bilang ini seharusnya bukan seperti ini. Seharusnya paguyuban masyarakat Jakarta asal Indramayu, asal Tegal. Karena apa? Anda itu orang Jakarta. Yang 11 bulan itu tinggal di Jakarta, 1 bulan di kampung Anda itu udah ngulet kalau orang Betawi bilang gitu. Artinya udah nggak betah. Iya. Jadi Anda betah sih kalau masih ada uang. Iya. Kalau nggak ada uang lagi nggak betah. Artinya Anda bertanggung jawab dengan Jakarta. Sama dengan orang yang sudah lebih dulu di Jakarta atau yang dibilang penduduk asli Jakarta. Tanggung jawabnya sama-sama untuk membangun Jakarta kan. Tapi tadi dipanjangkan jadi Jabodetabek. Ya. Oke. Karena Betawi memang di sekitar itu. Oke. Jadi intinya adalah kalau dia Betawi, walaupun dia di luar Jabodetabek, dia tetap bisa jadi anggota. Bisa. Asal dia Betawi. Ya kan? Iya. Kalau dia bukan Betawi, berarti dia penduduk Jakarta. Oke. Penduduk Bogor. Atau di sekitar kota penunjang Jakarta itu. Jabodetabek tadi ya. Oke, begitu ya saudara sekalian. Jadi kalau mau Forum Betawi Rempuk itu tidak harus Betawi. Yang penting Anda penduduk Jakarta ya. Jadi saya memenuhi syarat nih. Ya, sangat memenuhi syarat.
Pak Kiai, kita bicara mengenai orientasi politik ya. Sebelum menjawab yang 2024 ini, pada tahun 2000, nggak apa-apa sih kalau kita agak flashback sedikit, pada tahun 2017 ada pemilihan. Ya. Waktu itu calonnya 3, ya kan? Anies, AHY, Ahok. Ya, betul. Semua. Kemudian 2012 ada pemilihan lagi. Waktu itu calonnya banyak, 5 kalau tidak salah. Betul. Salah satunya Jokowi. Tahun 2007 ada pemilihan. Pertama kali pemilihan langsung. Calonnya PKS dikeroyok oleh semua partai politik. Betul. Calonnya Adang Dhani sama Foke. Ya. Nah, dari 3 pemilihan ini saya ingin Pak Kiai bercerita Forum Betawi Rempuk di mana? 2007 waktu Adang Dhani, FBR ke Adang Dhani. Oke. Karena yang patut dibela saat itu Adang Dhani. Sebab ketika koalisi lawannya koalisi gemuk, koalisi semua partai itu. Ya, melarang atribut Adang Dhani untuk terpasang di setiap tempat. Kalau dia stiker dirobek, kalau dia spanduknya dicopot. Maka FBR melihat bahwa yang perlu dibantu itu. Sehingga FBR mendukung Adang Dhani dan membantu mengamankan paling tidak alat-alat kampanye, alat peraga kampanye yang dimiliki Ahmad Dhani. Setidaknya Adang Dhani. Adang Dhani. Ahmad Dhani penyanyi. Ya, betul. Setidaknya bisa tersosialisasi dengan baik. Dan pada saat 2012 yang pasangan banyak gitu kan. 5 calon. Ada 6 kalau nggak salah. 6 ya? 6 ya. Yang jelas 1 incumbent. Ya. Foke. Betul. Kemudian Jokowi, kemudian Faisal Basri almarhum baru meninggal. Ya. Kemudian ada Alex Nurdin. Betul. Kemudian ada ini Hidayat Nur Wahid. Ya. Nah satu lagi ada ya yang ini ya si Nono Sampono ya. Nono Sampono. Ada 6 calon ya. 6 calon. Keren sekali 6 calon. Betul. Itu. Kok dan sekarang itu susah banget. Seharusnya ya kalau kita bicara sekarang paling tidak ya 6 pasang itulah dari partai politik ya. Ya. Ada calon independen, dua calon independen. Seperti saat itu. Ya. Dan waktu itu FBR ke Fauji Bowo dan Nahrawi Ramli. Oke, ini persoalan karena kebetawian. Ya. Foke orang Betawi. Ya. Nahrawi orang sama. Ya. Jadi FBR ke situ. Kemudian ketika 2016. Jadi kalah terus ya. 2 kali kalah. Ini persoalannya bukan kalah menang. Dan kita bukan memilih untuk menang atau untuk kalah. Tapi bagaimana itu sesuai dengan keputusan rapat teman-teman. Aspirasi anggota ya. Aspirasi anggota. Sebab biar bagaimanapun di FBR kan banyak fungsionaris partai, hampir semuanya. Sehingga ketika kita putuskan dengan musyawarah, hasilnya mengikat dan final, maka itulah yang harus kita lakukan. Persoalan kalah menang urusan lain. Pak Kiai sendiri anggota partai sekarang tercatat? Saya sejak PDIP itu dan Demokrat Bersatu gagal, saya sudah tidak lagi mau berpartai. 2016 Pak Kiai. 2016 ada AHY. 2017 lah pemilihannya ya. Silpi AHY, kemudian Ahok Jarot dan Anies Sandi. Itu kalau untuk Jakarta Utara karena Korwil saya itu anggota DPRD dari PKS. Ya. Sehingga untuk satu Korwil itu ke Anies Sandi. 1 Korwil. Ya, lalu? 1 Korwil Jakarta Utara. Ya. Sementara 4 Korwil lainnya Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, Timur ke AHY. Karena? Karena ada Silpi. Yang Betawi. Yang Betawi. Silpi. Iya. Kalah lagi dong berarti. Kalah lagi AHY, tapi pada putaran kedua semuanya ke Anies Sandi. Anies Sandi. Jadi kalau saya lihat orientasinya kebetawiannya itu ya lebih menonjol ya. Ya, karena biar bagaimanapun kita kan pakai label Betawi Rempuk, Betawi gitu. Jadi harus lebih dominan Betawinya.
makanya saya bilang ketika FBR memutuskan arah politiknya, dia bukan bicara siapa yang akan menang gitu aja. Bahasa kami itu yang penting kita rempuk. Kita rempuk berarti kita menang meskipun yang kita dukung kalah. Artinya rempuk bahwa ini semua satu komando. Oke, nggak pecah-pecah. Tidak pecah-pecah. Oke, ini ngeri-ngeri sedap. Saya bisa menduga nih kalau 2024 akan kemana. Tapi silakan cerita sendiri. Apa 2024 sudah diputuskan belum? Sampai hari ini kita belum memutuskan. Oke, tapi coba kita lihat, kita kuliti satu-satu kan? Iya. Yang mana ada unsur Betawinya? Ya itu bisa jadi ada unsur Betawi, tapi sementara ini Ridwan Kamil Suswono nggak ada memang. Pramono Rano Karno masih ada. Di Rano Karnonya. Tapi gini, sejak ada wacana perubahan status Jakarta bukan lagi ibu kota, saya fokus pada upaya bagaimana memperjuangkan Betawi di RUU DKJ itu. Saya dengan beberapa teman yang kemudian kita namakan Kaukus Muda Betawi. Oke. Sehingga di pasal 31 kita bisa memasukkan frase lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Isinya apa itu? Persisnya? Persisnya berkaitan dengan budaya. Ya. Yang saya ingin katakan bahwa sepanjang Indonesia merdeka dan sepanjang tanah Betawi dipinjam sebagai ibu kota negara, hanya di Jakarta orang Betawi nggak punya lembaga adat. Oke. Jadi kalau BAMUS itu bukan lembaga adat. Oke. Sehingga itu karena ormas. dia bukan lembaga adat dan dia ormas, wajar kalau kemudian memekarkan diri. Kita tidak bilang itu terpecah, tapi memekarkan dirinya. Ada pemekaran ya. Ada pemekaran. Kalau dia lembaga adat, setidaknya tidak demikian. Makanya saya fokus di situ bagaimana nantinya lembaga adat alas haknya itu di undang-undang yang turunannya adalah Perda. Sehingga orang Betawi bisa berdaulat lah untuk ngurus budayanya sendiri gitu. Dan itu sudah diakui di undang-undang DKJ itu. Alhamdulillah sudah di undang-undang DKJ pasal 31. Pasal 31. Oke. Bunyinya kurang lebih apa itu? Nanti pasal 31 undang-undang DKJ. Yang saya ingat cuma frase ini aja yang kita masukkan adanya lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Oke, di sini kan. Ya. Pasal 31 Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta DKJ mengatur tentang kekhususan di bidang kebudayaan, termasuk kewajiban Pemda dan masyarakat Betawi untuk bekerja sama. Ya. Oke, berikut beberapa hal yang diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang DKJ, tapi berikutnya kagak ada. Oh ini, pelibatan lembaga adat Betawi, pembentukan dana abadi kebudayaan yang bersumber dari APBD, pengelolaan dana abadi kebudayaan dan Betawi diatur dalam peraturan daerah. Selain itu, Undang-Undang DKJ juga mengatur beberapa hal lain seperti izin untuk DKJ memperoleh pendapatan dari retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan. Oh, itu beda lagi. Oke. Jadi nanti lembaga adat ini yang menjadi ininya siapa? Yang menjadi anggotanya? Kita karena kita lagi proses perdanya, naskah akademik dan isi keseluruhannya dan belum kita serahkan, tapi teman-teman di DPRD juga sudah welcome untuk menerima itu dan mereka akan berusaha memperjuangkan. Oke. Kalau kita lihat misalnya Pak Kiai ya, ketika menjadi ibu kota, banyak orang menganggap ya Betawi terpinggirkan dan lain sebagainya. Tetapi seperti biasanya, kalau dalam acara-acara resmi selalu dipakai budaya Betawi kan? Ya. Gitu. Tapi de facto nggak begitu. Iya betul. Kalau dalam pilkada nih ya kan, orang pengen dipanggil bang ya kan? Kelihatan peduli banget sama Betawinya. Ketika berkuasa nggak begitu. Kayak daun salam lah. Oke, apa daun salam? Daun salam di dalam sayur, ketika sayur matang daun salamnya dibuang. Oh. Jadi itu Betawi sudah
10 kali ganti undang-undang tentang Provinsi Jakarta ya. Sudah 3 orde lama, orde baru, orde reformasi dan 7 kali ganti presiden, besok ke-8. Itu Betawi itu tidak pernah diorangin lah gitu kan. Karena selalu mengatasnamakan ibu kota, dalihnya kan ibu kota. Dulu saat zaman Soeharto yang namanya penggusuran nggak ada ganti rugi. Tanah kakek saya untuk pembangunan jalan raya Bekasi aja sudah 3 kali kegusur dan nggak ada penggantian saat itu karena pakai undang-undang supersip, apapun demi ibu kota kan yang ada harus direlakan. Yang ada popor senapan itu. Iya betul, termasuk jalan yang proyek Muhammad Husni Tamrin itu ya, untuk gang-gang kan. Ya sudah, kita harus bongkar pagar, kita harus bangun lagi, dan itu semua harus biaya sendiri gitu kan. Dan tidak pernah dikasih peran. Saat wilayah lain di zaman Soeharto itu jenderal ditunjuk adalah jenderal setempat gitu kan. Misalnya Jawa Barat ya gubernur yang ditunjuk jenderal dari Jawa Barat. Tapi Betawi itu kalau Papua malah lebih ini lagi spesifik asli Papua. Tidak pernah, karena dengan dalih ibu kota. Tapi memang kita harus akui bahwa Betawi itu kan bukan etnis, dia suku bangsa. Iya. Kalau DNA saya kalau diurai mungkin ada banyak keturunan gitu. Sehingga mengkategorikan Betawi secara fisik itu susah. Beda dengan daerah-daerah lain ya. Karena Betawi itu suku bangsa. Perpaduan itu makanya waktu dia karena dia melting pot ya. Iya, jadi betul. Ada beberapa bangsa, kemudian mungkin ada Cinanya, ada apanya, lalu terbentuklah dia Betawi gitu. Makanya waktu Husni Tamrin pada saat Sumpah Pemuda dia tidak pernah menulis di situ perwakilan etnis Betawi, tapi kaum Betawi gitu. Karena dia suku bangsa, bukan etnis. Bukan etnis, suku bangsa. Iya. Apa bedanya ya suku bangsa sama etnis? Artinya dia sebetulnya kalau menurut saya Indonesia itu akan lebih berhasil dalam persoalan integrasi ketika dia sudah seperti orang Betawi di mana menerima siapapun. Dan campur-campuran ya. Dan tidak pernah kan ada orang Betawi itu menjadikan etnis sebagai pemicu keributan, tidak ada. Gitu. Orang Betawi itu terima semua. Misalnya teman-teman keturunan Cina Imlek ya kita juga merayakan membeli bandeng yang di atas 2 kilo. Iya. Kenapa sampai hari ini teman-teman orang-orang Betawi itu tidak mengkonsumsi daging sapi misalnya saat hari raya? Karena kita menganggap bahwa sapi itu binatang suci oleh sebagian agama. Sehingga untuk tidak melukai mereka kita tidak pernah menyentuh daging sapi. Pas kapan? Sejak dulu, cuma ketika daging kerbau menjadi sulit didapat dan harganya pun mahal, lalu pemerintah menawarkan daging sapi yang lebih murah, maka mulailah banyak orang Betawi belajar mengkonsumsi daging sapi. Awalnya dendeng kerbau. Kerbau. Sampai sekarang yang fanatik masih kalau patungan itu artinya kita rame-rame beli kerbau untuk ditanding-tandingin, untuk dibagi-bagi ya kerbau. Soalnya terkenal sekali kan dendeng kalau Betawi kan. Dendeng kerbau. Dendeng kerbau ya. Oke. Kita rindu juga nih budaya Betawi ini. Iya. Kalau populasinya berapa diperkirakan? Yang 28% di Jakarta. 28% di Jakarta. Iya. Itu gimana untuk mengetahui bahwa dia itu Betawi itu gimana Pak Kiai? Saya juga nggak kalau jumlah 28% itu kan dari BPS ya? Enggak, maksud saya gini. Kan tadi kan dibilang suku bangsa. Untuk mengetahui bahwa dia itu Betawi apa? Misalnya saya nih punya anak lahir di Jakarta. Tapi tetap aja saya tidak menganggapnya orang Betawi. Ya, sekarang begini. Ya kan. Abang itu orang Palembang gitu kan. Kawin sama orang Toraja. Tapi mertua aneh Betawi. Betawi asli. Artinya misalnya abang itu anak abang itu bahasa Palembang nggak bisa, bahasa Toraja nggak bisa. Dia bisanya bahasa Jakarta, yaitu Betawi. Oke. Ya. Sekarang dia jadi apa dia kalian?
Karena dibilang Wongki itu nggak bisa bahasa Palembang. Palembang. Dibilang Toraja juga dia nggak bisa bahasa Toraja. Banjar. Ya, berarti kan dia orang. Tapi sebenarnya Betawi. ada legitimasinya kalau saya. Iya. Mertua saya ini masih ada nih 87 tahun masih hidup. Itu anak Gang Songsi. Jadi orang Betawi asli. Iya. Iya. Kadang kan Betawi ada dari keturunan Cina, Iya. ada Eropa, ada Arab. Oke. Ada Gujarat, India kan. Itu kalau kita bicara runut sejarah Betawi itu, ini sejak kota Sunda Kelapa itu ya hitungannya? Atau sebetulnya gimana? sejak Salakan Negara Tahun berapa? sebelum Masehi kayaknya. Oh, lebih lama lagi sebelum Masehi. Ya, karena Salakan Negara, kemudian Salakan Negara runtuh jadi Taruman Negara. Oke. Ya, dan Taruman Negara kan memang di Betawi kan gitu. Taruman Bekasi. Negara bukannya Jawa Barat? Tapi itu masuknya Betawi itu. Bahasanya bahasa Betawi. Oke. Jadi dari Taruman Negara itu kan kerajaan Hindu ya? Iya. Dari Taruman Negara kemana mimikrinya? Ke Pajajaran, Pakuan. Pajajaran, Pakuan. Iya. Kalau Pakuan Bogor. Iya, Pajajaran. Pajajaran berarti. Bandung. Dia kan ketika gabungan Siliwangi itu Pakuan sama Pajajaran. Oke, lalu berikutnya? Di bawah itu, berikutnya kemudian ketika Belanda datang ya di bawah ini Belanda. Sunda Kelapa. Iya, Sunda Kelapa. Jadi kalau kita secara historis wilayah Betawi itu sampai mana aja Pak Kiai? DKI Jakarta sekarang, oke. Jakarta itu bahkan sampai ke Cikampek itu kan dulu masih keresidenan Jatinegara. Oke. Jadi zaman Belanda itu keresidenan Jatinegara. Jadi sebagian Jawa Barat dan Banten itu Kerawang tempat ditulisnya naskah proklamasi itu Kerawang yang bahasanya Betawi. I see. Waktu diculik ke Rengas Dengklok. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita perlu belajar lagi nih sejarah Betawi. Jadi sebenarnya Betawi itu secara teritorial jauh lebih luas dibandingkan sekarang. Iya, betul. Oke, secara Karena etnis pada tahun 1950 ketika Allahyarham Kiai Haji Nur Ali mengumpulkan seluruh orang Bekasi, Soekarno hadir pada saat itu. Kiai Nur Ali minta Bekasi dimekarkan, menjadi wilayah otonom sendiri. Jadilah kemudian Kabupaten Bekasi. Oke, berarti sebenarnya itu bagian dari Jakarta dulu ya. Keresidenan Jatinegara. Makanya ketika ada isu untuk digabungkan kota Bekasi ke Jakarta, saya bilang bahasanya bukan begitu, kembalikan Bekasi ke Jakarta. Karena dia dulu masuknya keresidenan Jatinegara. Dan orang Bekasi juga nggak bahasa Sunda ya? Iya, bahasanya Betawi. Betawi. Jadi berarti kalau kita lihat secara teritorial, Jakarta sekarang, Bekasi, Karawang, kemudian Bogor juga masuk. Bogor sebagian kan? Sebagian Bogor, pinggir-pinggir. Kemudian Tangerang, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Depok. Ya, Depok. Oke, luar biasa. Pak Kiai, saya pengen kejelasan mengenai kan kita tahu sudah ada 3 calon tadi ya untuk 2024. Sudah ada pembicaraan, tadi kan dikatakan belum. Tapi arahnya gimana? Bisa di-spill tuh, arahnya kemana? Arahnya tergantung teman-teman. Karena saya punya fungsionaris kan hampir semua partai. Di Jakarta ada anggota FBR, anggota Dewan di PSI. Ada yang di PKB. Kan? Ada juga yang di Golkar, ada yang di PDIP gitu. Jadi ada banyak partai, makanya sambil memberi kesempatan teman-teman mempelajari semua calon, baru nanti kita adakan rapat kerempugan namanya untuk memutuskan. Wah, ini saya udah bisa tebak nih arahnya. Kalau banyak partai nih ke Ridwan Kamil nih pasti. Karena banyak partai soalnya katanya. Cluenya banyak partai. Tapi ketika rapat di FBR, dia harus melepas semua baju partai dan dia harus menjadi anggota Forum Betawi Rempuh. Saya Pak Kiai, saya nggak punya kepentingan ya kan. Saya udah bilang jagoan saya Anies kan, udah nggak daftar. Tapi kalau misalnya FBR kembali ke
Hito harus ada bau Betawinya, maka pilihannya adalah Pramono Rano Karno. Karena Rano Karno sialan. Disidol anak Betawi asli ya kan. Nah, tetapi kalau kita lihat konstelasi politik kemarin yang terbaru ini soal tadi lembaga adat Betawi dan lain sebagainya, ya pastilah Pak Kiai cenderung calon yang didukung oleh pemerintah pusat, kira-kira begitu ya. Jadi calon independen tuh nggak akan dapat tempat lah ya. Dharma Pongrekun Betawinya kagak ada, kemudian Kun Wardana nggak ngerti saya ada Betawinya nggak calon ada. Nah, oke. Maka saya sudah bisa bayangkan FBR akan buang itu calon independen, tinggal 2 calon ini. Satu ada Betawinya, satu ada pemerintahnya. Ya. Kira-kira kalau kondisinya saat ini mana yang dipilih? Saya sih bisa menebak itu kalau dari kalau untuk menebak silakan ya. Itu kan enggak ubahnya dulu ketika Adang Dani sama Poke Prianto. Ya kan? Iya. Ya Poke Betawi. Adang Nurjatun Betawi enggak? Ya, Adang bukan. Ya kan? Tapi Dani yang Betawi. Tapi wakil wakil gitu. Tapi kemudian kita lebih ke Adang Dani gitu kan. Jadi dinamika yang dialami oleh teman-teman FBR itu berbeda. Boleh jadi hari ini misalnya saya bilang ke Pramono tapi hasil rapat nanti menentukan ke Ridwan Kamil, ya saya juga nggak tahu. Makanya saya tidak akan pernah mau bicara. Makanya teman-teman FBR sampai hari ini kalau di bawah ditanya dukung siapa, nunggu instruksi gitu. Oke, nunggu instruksi apa? Artinya hasil rapat yang sudah, berarti kalau sudah rapat kerempukan kita sudah final dan mengikat, dan itu harus dijalankan oleh keseluruhan anggota. Kalau dia tidak menjalankan maka kita akan pecat dia. I see. Karena setiap pemilu dan pilkada itu juga upaya untuk mendisiplinkan teman-teman. Kemarin waktu pilpres dukung siapa ya? Ganjar Mahfud. Aneh juga ini. Ini kita coba ini, nggak apa-apa kan? Iya. Saya nyoba-nyoba mikir, Ganjar Mahfud, Ganjar tidak Betawi, Jawa Tengah, Mahfud juga Madura ya kan? Kalau Anies pasangan sama Muhaimin, Anies orang Kuningan, Jawa Barat, deket lah, agak dekat-dekat sedikit, ya kan? Tinggalnya di Jakarta dia. Kemudian Muhaimin istrinya Betawi. Muhaimin istri Betawi malah. Satunya lagi Prabowo kita tahu Manado, Jawa. Pasangannya Jawa Tengah ya Solo. Kok tiba-tiba Mahfud Ganjar Mahfud, kenapa? Ya hasil keputusan teman-teman bahwa kita memang harus melabuhkan pilihan ke Ganjar Mahfud. Alasannya? Karena harus ada alasan kan? Ada, pasti ada alasannya. Karena Ganjar Mahfud yang kita anggap inilah mampu membawa Indonesia itu menjadi lebih baik, terutama track record Pak Mahfud itu ya. Loh kan cuma wakil. Ya memang cuma wakil. Tapi kita tetap punya anggapan bahwa keduanya lah, karena tidak di antara 2 ekstrim gitu. Di antara 2 ekstrim. Yang satu terlalu oposisi, yang satu terlalu pemerintah gitu. Jadi ini yang tengah-tengah aja. Kita ambil yang tengah-tengah aja, karena ini ke sini bisa komunikasi, ke sini bisa komunikasi. Kan? Jadi kalian umat tengah-tengah. Iya. Ya saya kira yang namanya orientasi politik itu sah-sah aja semuanya ya, sepanjang dicapai dengan kerempukan tadi. Ya. Pak Kiai, saya ingin mau membacakan 1-2 komentar yang dibuat teman-teman ya, tapi harus tarik napas dulu nih. Ya. Sobat Era maksud saya ya. Saya bacakan ya. Intinya teruslah Bang Refli bersuara untuk kebaikan bangsa dan negara. Warga Betawi yang berpikir cerdas tentunya tetap bersatu. Ini ada yang dari Mobat Mabit. Kemudian, ini. Ada yang bilang coblos semua. Ini untuk 2024.
ulama DKI Jakarta sudah kompak coblos semua. Ini karena banyak pendukung Anies ini. Satu kata untuk Jakarta, coblos semua biar fair buat paslon. Tetap menyala gercos gerakan coblos semua dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Tenang Pak Anies, bismillah kita warga. Mantap Pak Kiai. Jadi gimana nih Pilkada Jakarta? Kacau ya kayaknya, pendukung Pak Anies dari partai kok mencela-mencela. Apa yang mereka kejar? Saya sampai terheran-heran, mereka tidak konsisten. Maksudnya PKS, PKB dan Nasdem ya. Suka-suka gua kalau mau nyoblos semua, Pak, hak lo orang-orang ya. Apa hak lo orang-orang? Waktu aku SMP dari dulu PDIP sesama PDI saling baku hantam waktu tidak heran sekarang menciptakan Raja Fir'aun Jawa kejam biadab. Biadat dia bilang. Pak Refli, saya orang daerah yang merantau ke Jakarta. Betawi's hospitality is outstanding. Ramah dan baik-baik orangnya jadi betah. Luar biasa. Tapi memang enak ya kalau sama orang Betawi. Yang paling lucu orang Betawi itu kalau dia bahasa Indonesia yang lebih lurus, yang tidak EN, ya kelihatan mewah. Kalau misalnya Male, begitu dia berbahasa Indonesia tuh malah lucu. Itu bahasa Indonesia yang baik dan rada mendingan bahasanya. Jadi ketika dia berbahasa Indonesia kok malah kesannya gimana gitu ya. Kemudian makanya di zaman SBY pun sama, tapi Mulyono didukung PDIP lebih kejam, maksudnya nggak jelas ini ya. Tata cara coblos yang benar: 1, jangan dibuka; 2, coblos tepat di tengah; 3, masukkan ke kotak suara; 4, celupin jari ya. Tahun ini Kerano nggak sih? Ada bilang golput aja lah, Jepara hadir Bang RH. Kemudian Betawi aja jangan Ikhwanul PKS. Maksudnya apa ini? Betawi aja jangan Ikhwanul PKS ya kan? Ya mungkin itu ke Rano bukan ke Siswono. Oke, maksudnya gitu ya. Oke. Ya Pak Kiai ya. Jadi kalau kita lihat misalnya aspirasi ya wajar aja ini karena di channel Refli Harun ya. Kalau di channelnya yang lain mungkin beda. Aspirasi coblos semua. Artinya mereka tidak ingin memilih salah satunya. Dan yang kedua adalah tadi aspirasi daerah, pemerintah, atau mungkin kelompok sektarian tertentu ya, kelompok agama tertentu. Silakan komentarin Pak Kiai. Kalau saya melihat, mohon maaf ya Bang Refli, kalau gerakan coblos semua itu kan gerakan pecundang, yang putus asa dan pesimistik. Dan tidak menerima kenyataan gitu. Sebab kenyataannya sekarang berdasarkan mekanisme yang terjadi dan diakui oleh negara ini adalah 3 pasangan calon itu. Saya juga calon gubernur juga. Kalau kemudian saya merasa kecewa dan tidak terima keadaan, saya akan sepakat dengan itu. Tapi lagi-lagi kalau orang Betawi itu melihat apapun dengan kacamata yang positif. Misalnya gini, kita kepentok jidat nih, kepentok jendela gitu. Ya alhamdulillah, untung masih jidat nggak kena mata. Kena mata, untung kagak sampai buta gitu. Buta masih untung juga. Kalau dia sakit menjadi kedawan-dawan, artinya dia akan diderita oleh sakit yang berkepanjangan. Jadi selalu untung dalam melihat sesuatu. Artinya kita selalu bersikap positif lah terhadap apapun, karena kalau coblos semua pasti ada yang diuntungkan salah satunya. Daripada kita nggak jelas dengan sikap, artinya dalam sebuah peperangan netral itu tidak diperlukan. Ya kan? Jadi sahabat sekalian, saya tidak boleh membantah karena saya host, bukan ikut debat ya. Dan kita menghargai pendapat apapun ya. Jadi kata Pak Kiai ya jangan netral, karena kalau coblos semua itu pecundang. Tetapi apakah Anda mau ngikutin Pak Kiai atau tidak itu terserah Anda. Terserah juga. Karena itu demokrasi ya. Pak Kiai, bisa dikasih closing statement Pak Kiai. Jadi silakan sampaikan apapun sebagai closing statement. Mau mengimbau juga boleh, mau ngapain juga boleh. Silakan ke
Baik, saya berharap bahwa masyarakat Jakarta itu menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ketika kita mencoblos semua akan ada yang diuntungkan juga. Ketika kita mencoblos salah satunya juga akan ada yang diuntungkan juga. Lebih baik kita mempertegas sikap kita siapa yang akan kita untungkan ketimbang kita seperti menghitung kancing baju siapa yang harus kita ini. Makanya lebih baik coblos salah satunya ketimbang harus semua. Oke, jadi lebih baik kalau bingung lebih baik hitung kancing baju ketimbang coblos semuanya. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak mau membantah karena saya host di sini. Oke Pak Kiai, terima kasih banyak ya atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan, satu Pak Kiai ini saya ini aspirasi publik. Tapi jangan tersinggung ya Pak Kiai. Ya nggak ada. Ini FBR ini kok kadang-kadang ada premanisme itu nagi-nagi tempat bangunan gitu-gitu, nggak ada itu ya? Kalau ada gimana Pak? Jadi Bang, kalau FBR itu baik semua, lalu lahan dakwah saya nggak ada dong. Oke. Lalu? Ya, karena kita juga nggak pernah mengklaim sebagai orang baik, tapi nggak adalah organisasi didirikan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke. Gitu. Jadi kalau ada oknum FBR yang nggak baik, laporkan aja Pak. Laporkan dan saya tanggapi itu. Oke. Ya begitu ya saudara sekalian ya, kalau ada FBR yang tidak baik laporkan aja. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena itu harus dari dekat. Makasih Pak Kiai. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.